Pak Jokowi canggih juga. Begitu Pak Jokowi bilang partai persorangan, threshold langsung 0 bro. Kalau misalnya kemarin disahkannya 0% ini 2022 atau 2023, itu guncang. Rame tuh ya. Rame. Banyak yang mau maju tuh ya. Rame. Itu nggak ada tuh wapres yang sekarang jadi wapres tuh nggak bisa. Keputusan ini tidak mengubah konstelasi politik di 2029. Partai politik yang berhak mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden, walaupun tanpa ambang batas, adalah partai politik yang sudah lulus verifikasi. Jadi gampang tuh ya. Nggak gampang. Ada hukum yang bisa membuat itu kembali lagi seperti masa Orde Baru. Sudah pernah ada sosok pemimpin yang selalu berhasil meredam kemarahan rakyat dengan cara apa? Dikenyangin perutnya, bro. Kondisi Indonesia saat ini memang agak ngejelimet, bro. Jadi ada yang menyenangkan rakyat, ya, ada yang juga menyenangkan pemerintah, tapi bebannya ini kita belum bisa urai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2025 ini sempat dihebohkan dengan ada yang 12%, ada yang 0%. Nah, kita kali ini mau bicara yang 0%. Di studio sudah ada yang luar biasa ini, yang terhormat, Bung Hensa atau Henry Satrio. Nggak pakai stat. Iya, nggak pakai bener kan? Hensa. Cocok. Gimana mau maju 2029? Oh iya, coba lo kenalin lagi dong. Calon wakil presiden 2029. Calon wakil presiden aja, bro. Tagline gue tuh dari sekarang sudah Henry Satrio Cawapres 2029. Menerima semua calon presiden. Itu bagus tuh. Bagus tuh. Gak ada. Jadi bisa dipinang ya. Iya, gue terinspirasi sama Caimin lah. Caimin kan juga dulu gitu. Pakai billboard baliho Cawapres. Nah, ini gue juga botol sosro ya. Siapapun capresnya, cawapresnya Hensa. Karena gitu. Menurut gue jabatan paling enak di Indonesia itu wakil presiden, man. Lah, kalau lo diem santai di kantor, WFH terus-terusan, dan presiden lo itu sah menurut undang-undang. Karena kan memang kegiatannya gabut dong, makan gabut dong, gaji buta. Karena kita kan kita bisa menganalisa gitu. Tapi kalau jalan-jalan nguing-nguing juga. Oh iya ya. Iya. Bebas macet lah tuh ya. Bebas macet, bos. RI 2, bos. Nggak 36 lah. Kalau 36 kan udah ada yang punya. At least nggak bisa di shoot terus disuruh geser-geser, nggak bisa dibilang sombong kalau RI 2 aman gitu kan. Aman. Kalau kemarin soalnya ada tuh yang di shoot katanya bawa dokumen doang. Bahkan gue sudah menyiapkan persiapan pencitraan gue nanti, bro. Tapi tunggu dulu. 0% itu tetap harus lihat partai, bro. Oh iya. Makanya kan gue bilang, gue menerima semua calon presiden. Dan jadi lu tetap nggak buat partai atau ikut partai, tetap nggak? Ya, gue ikut untuk calonin. Tapi yang paling penting adalah ini supaya promosinya lengkap nih. Gue nggak akan ganggu presiden gue 10 tahun. Pokoknya gue gak akan gangguin lo. Lo silakan tapi kerja. Tapi lu belum tentu dipakai 10 tahun juga kan. Ya makanya kan gue persiapan. Baik-baik aja lah. Supaya presidennya merasa, wah ini aman nih. Bahkan elektabilitas gue terus meningkat gara-gara wakil presiden gue Henry Satrio. Wah apa aja kan ngomongin apa sih kita. Tapi itu menarik ya MK ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Sebelum masuk ke situ, sebetulnya padahal dari dulu kan udah diajuin tuh ya. Ya makanya itu pertanyaan besar. Kenapa kemudian baru sekarang diokekan? Kalau menurut gua, gimana? Kenapa baru sekarang diokekan? Ada konspirasi nggak? Ada konspirasi? Ini bukan tentang konspirasi, men. Keputusan ini tidak mengubah konstelasi politik di 2029. Maksudnya gimana tuh? Sekarang kan masih begini-begini aja. Pak Prabowo baru 1 periode. Betul. Pasti kuat dong incumbent. Oh iyalah. Siapa yang mau lawan incumbent? Dengan peristiwa kejadian di 2024 kemarin, dengan dissenting opinion 3 hakim MK yang disebutkan itu, yang mana siapa yang berani bisa melawan dan berani mau lawan Pak Prabowo dengan segala resikonya? Iya. Maka memang akhirnya ya udah didiemin aja. Iya. Paling kan menurut gue yang sangat mungkin maju melawan Pak Prabowo adalah PDI Perjuangan. Atau kalau nanti misalnya PDI Perjuangan bersama-sama Pak Prabowo di 2029,
yang berani maju nggak ada, paling nanti munculnya calon boneka kan. Tapi kita siap bro jadi calon boneka. Kan nggak boleh satu pasang calon kan. Iya. Nah kita siap tuh. Ya kita bisa promosinya beberapa calon ya iya. nanti ya. Iya. Kan harus ada, nggak bisa ada kota kosong, nggak boleh ada independen, nggak boleh ada calon tunggal. Harus ada lawannya. Harus ada lawannya, kita siap lah jadi lawannya. Jadi boneka kita begini-begini. Nah, jadi itu kenapa disahkan sekarang ini pinter juga, karena tidak mengubah konstelasi sama sekali. Kalau misalnya kemarin disahkannya 0% ini 2022 atau 2023, itu guncang. Rame tuh ya. Rame. Banyak yang mau maju tuh ya. Rame. Itu nggak ada tuh wapres yang sekarang jadi wapres tuh nggak bisa. Jadi kayak ketua umum nih, kayak misalnya Golkar kan gede nih, Bahlil, misalnya, terus kemudian Zulkifli Hasan lumayan dapat banyak kan, terus yang lain-lain nih nggak pada mau maju nih kira-kira. Nggak akan berani, kecuali gini. Pak Prabowo melaksanakan atau tetap melakukan politik yang sekarang dia lakukan. Kalah pun dirangkul. Kalau kalah pun dirangkul, nothing tulus bro. Iya. Maju semua ini orang-orang. Bener ya Pak ya, kalau saya kalah tetap dirangkul. Tetap dirangkul. Saya ini kan kebersamaan, politik merangkul. Maju semua, tapi kecuali kalau Pak Prabowo dari awal. Lo keluar dari gua. Makanya lo keluar dari koalisi, lo selesai hidup lo men. Nah. Pokoknya kita bertarung beneran, kalau lo selesai, lo kalah, gitu ya? Lo kalah lo nggak masuk. Gue sendiri. Nah itu baru orang mikir tuh. Waduh, bagaimana nih? Iya. Tapi kalau Pak Prabowo bilang, pokoknya nanti kalau kalah, gabung lah. Tapi kita laksanakan dulu lah demokrasi. Wah, yang paling seneng dengan hal itu siapa? Caimin lagi bro, udah 2 kali nih kita ngebahas Caimin. Caimin seneng banget tuh. Bukan Mas Anies nggak? Nah, Mas Anies sekarang kan gini, posisinya Anies Baswedan itu dia akan dicalonkan oleh partai apa? Gini, MK tuh memberikan batasan, jadi nggak dilosin. Kata MK begini, yang berhak asal jangan threshold kan gitu ya? Bukan, dia bilang begini MK, yang berhak partai politik yang berhak mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden, walaupun tanpa ambang batas, adalah partai politik yang sudah lulus verifikasi. Jadi gampang tuh ya? Nggak gampang. Jadi artinya yang sangat mungkin mengajukan calon presiden itu adalah 8 partai politik yang masuk ke DPR sekarang. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. Iya, itu aja. Nah, Mas Anies mau di mana? Kan sekarang desas-desusnya dia mau bikin ormas sendiri tuh. Ormas dulu katanya, dia ketuanya, sekjennya Pak Ahok. Gitu. Mau ngapain menurut gue sih? Langsung aja masuk partai politik kalau dia mau maju jadi calon presiden. Masalahnya kembali lagi ke pertanyaan tadi, yang berani siapa? Apakah PKS ya? Anies Baswedan masuk PKS. Terus PKS maju selama kepengurusannya masih yang hari ini, nggak berani bro PKS, nggak akan berani. Kapok lah ya. Loh kemarin pilkada dikasih kebebasan begitu aja, mereka nggak berani ngajuin sendiri. Jadi menurut gue memang cukup beresiko juga buat partai-partai politik. Nah yang dari awal sudah menyatakan akan memajukan calon presiden sendiri, cuma satu partai hari ini, Partai Buruh. Selain yang 8 itu ya. Said Iqbal ya. Said Iqbal. Nah itu dia harus lolos verifikasi dulu tuh. Kan ini udah dia lolos yang sebelumnya. Nah, kalau ini diulang lagi bro. Diulang lagi ya verifikasinya. Dan sekarang KPU kan harus dituntut jujur. Kalau kemarin kan ada gonjang-ganjing desas-desus. Sebetulnya ada beberapa partai politik yang nggak lolos verifikasi tapi masuk. Desas-desus begitu, desas-desus kan ya berkembang itu aja, udah lewat juga. Nah tapi nanti 2029 verifikasinya diharapkan bisa jujur gitu. Mana yang Gibran bisa maju dong kalau kayak itu lewat PSI nih. Gibran menurut gua nggak maju bro. Nggak maju ya. Kalau menurut gua ya. Ini dia kan, pakai pendekatan lu tadi. Nah, ini kan kita percaya dia pinter kan bro. Pasti dia nggak akan meninggalkan Pak Prabowo. Ya kita percaya aja nih. Oh kita percaya aja. Ya. Percaya aja tuh maksudnya tuh apa? Ya, percaya aja. Jadi dia nggak akan meninggalkan Pak Prabowo, bro. Oke. Dia belum cukup kuat untuk itu. Mungkin dia akan ngincer di 2034 nanti. Gitu. Tetap lagi ada Henry Satrio juga calon wakil presiden. Lu mau sama Gibran nih 2034? 2034 Gibran Henry Satrio. Wah kita lihat nih. Perbincangannya boleh juga kita duduk di atas siapa tuh udah insaf ya selama 10 tahun ini udah beda ya. Bukan udah insaf sih menurut gua, udah belajar lah gitu. Udah belajar banyak kan 10 tahun gitu. Namanya anak Pak Jokowi kan. Nah, tadi kalau Pak Prabowo merangkul, tapi kira-kira akan ada politisasi hukum nggak?
model-model kayak Golkar yang kemarin tuh, gitu, disuruh mundur. Makanya gue bilang tadi, emang lo ada yang berani? Emang berani itu dalam tanda petik ya, maksud lo ya. Lu pikir gampang maju begitu-begitu aja? Selain mahal kan ada konsekuensi politiknya juga. Sekarang kan udah enak dikasih karpet merah kan. Ini kan orang-orang ini, kalian mau maju, panggil misalnya partai mana? Lo maju melawan gua. Ini apa nih? Terus lo sekarang mau keluar dulu dari kabinet gua atau enggak? Oh, udah diancam gitu dulu satu. Bukan diancam, itu kan obrolan normal. Kan lo mau lawan gue. Kan ini mepet-mepet nanti bro. Kalau setahun terakhir aja sih no problem lah. Oh iya, makanya kan kita lihat juga kecuali si parpol-parpol ini sudah nabung elektabilitas kayak SBY waktu itu. SBY begitu-begitu kan dia udah ngukur, oh gue ternyata gue diomongin nih, gue bisa nih, gue begini begitu. Apalagi terus kemudian ada mitos waktu itu kan sulitnya orang Indonesia menerima presiden perempuan. Makanya waktu itu Megawati, SBY versus Megawati kalah kan. Jadi memang hitungan politiknya ada, tapi kalau sekarang apalagi gitu. Nah memang konstelasi politik akan berubah total bila kemudian Pak Prabowo memutuskan nggak maju di 2029. Nah itu Ratu Deme itu rame. Kalau Pak Prabowo memutuskan nggak maju, tapi kan sampai hari ini kita lihat Pak Prabowo sehat. Program-programnya berjalan lancar gitu ya. Jadi kecil kemungkinan dia nggak maju. Kalaupun dia nggak maju, ini kan kebiasaan politisi Indonesia nih. Waduh, saya sudah cukup ya 1 periode aja. Pasti lingkaran ya dari Gerindranya pasti ada pressure lah untuk maju lagi. Bahasanya bilang pasti standar gitu kan. Rakyat Indonesia masih menginginkan Bapak. Hafal ya. Zaman dulu dari dulu ya gitu. Jadi majulah dia. Jadi kalau kemudian masih ada Prabowo, masih ada Gibran, Prabowo Gibran lah, konstelasi 2029 nggak akan berubah. Yang akan seru itu tadi, kalau misalnya PDI Perjuangan bersama dengan Pak Prabowo di 2029, terus kemudian Pak Prabowo bersama calonnya PDI Perjuangan, ini makin nggak ada calon lain, gitu. Nah itu ya wakilnya dari PDI Perjuangan. Ya misalnya begitu, nah itu Hensa nggak ada tempat dong Hensa nih. Ada tetap men kalau begitu pokoknya. Jadi yang lawannya. Jadi calon boneka lah. Gitu. Nggak, makanya maksud gue gini loh. Iya. Kan kita boleh ya. Kan kalau dalam teori politik itu ada yang mengatakan kekuatan dari kecurigaan. Jadi curiga itu adalah salah satu cara kita bertahan hidup. Gitu ya. Maka dari curiga-curiga inilah kita perlu juga bertanya sebenarnya. Memberikan pertanyaan kritis kenapa baru sekarang. Kemudian apa yang kemudian di-set. Apakah kemudian ini mengarah begini misalnya. Oke, nggak ada threshold. Harus terverifikasi. Betul. Artinya nggak ada threshold, semua partai bisa mencalonkan. Betul. Harus terverifikasi artinya hanya partai politik yang berada di DPR yang bisa mencalonkan. Oke, kalau gitu kita terapkan aja sila keempat Pancasila. Permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi oke. Yang boleh mencalonkan hanya partai politik di DPR. Tapi kita yang tentuin ya. Di MPR nih, DPR plus DPD. Nah, maksudnya pencalonannya ditentukan. Pemilihan dan pencalonannya. Oh, jadi balik lagi. Tapi itu undang-undang dasar dong. Lah ya makanya. Balik lagi ke undang-undang dasar nanti. Ya, tapi kan ada Pancasila. Iya. Jadi ada hukum yang bisa membuat itu kembali lagi seperti masa Orde Baru. Jadi, tapi kan undang-undang dasar harus diubah total. Iya. Artinya begini. Nggak, menurut lo emang susah? Yang nggak susah juga sih, apa aja semua bisa. Makanya kalau 8 partai itu sudah setuju, gimana? Tapi kan nggak ada DPD masih harus di ini. Ya, makanya di kolaborasi sama dirangkul. Memang sulitnya adalah ada komen lagi di situ kan, jadi. Oh iya, kalau sudah memberikan hak kepada rakyat harusnya sih tidak diambil. Ini gua menyampaikan ini untuk mengingatkan juga DPR plus DPD bahwa itu ada. Jangan sampai kemudian diakalin lagi nih. Kenapa? Karena itu hak sudah diberikan kepada rakyat. Jadi jangan diambil lagi. Tapi bro, ini tunggu nih, gue mau mencoba membahas kira-kira akan seperti apa nih konspirasi-konspirasinya. Oke nih, rakyat bisa marah nih kalau ini diambil. Tapi kan sudah pernah ada sosok pemimpin yang selalu berhasil meredam
kemarahan rakyat dengan cara apa? Dikenyangin perutnya, bro. Iya. Jadi, wah ini rakyat bisa marah. Kalau gitu mari kita kenyangkan perut rakyat. Wah dikenyangin perut rakyat, bro. Melalui makan gratis baru buat anak-anak sekarang kan. Kemudian selanjutnya kakeknya. Habis itu baru kita semua. Kalau sudah tenang rakyat kenyang, bro. Lo mau bikin kebijakan apa juga rakyat oke, men. Iya. Politik perut ya. Politik perut. Iya, enggak namanya politik perut itu betul. Itu luar biasa, men. Tapi memang kan menuju ke sana, kalau mau mengenyangkan rakyat itu susahnya minta ampun sekarang. Ini gua agak lompat-lompat tapi inilah kejadian saat ini. Misalnya begini. Menarik. Misalnya begini. Prabowo janji IKN dilanjutin. Prabowo janji ada makan siang gratis. Prabowo janji ada tunjangan inilah, tunjangan itu, naikkan UMR lah segala macam gitu. Itu kan semuanya spending, men. Spending dong semua tuh. Iya. Tapi pemasukannya dibatalin 12% PPN. Itu kan pemasukan. Jadi di satu sisi pemerintah janji memberikan ini, memberikan itu, memberikan ini, memberikan itu, tapi pemasukan dari dalam negerinya ini batal. Ini bahaya. Akhirnya apa? Janji, tapi akhirnya uangnya dari mana? Yang hutang itu dari luar negeri. Kalau itu kan udah pasti harus. Nah makanya kan ini yang perlu kita hati-hati dan kemudian mesti kita telah lagi. Misalnya sampai hari ini kan kita belum dapat jawaban resmi dari pemerintah. Kalau makan siang bergizi gratis, yang katanya triliun, 71 triliun atau berapa gitu ya, yang katanya akan dibiayai oleh Tiongkok. Pertanyaannya kan Tiongkok dapat apa? Oh iya. Nah kemarin Pak Prabowo ketemu PM Jepang. PM Jepang juga menjanjikan yang sama. Oke lah kita bantu makan siang bergizi gratis. Jepangnya dapat apa? Itu yang mesti dijelaskan satu persatu kan. Iya. Nah sementara itu kita lagi membahas ini supaya kedaulatan Indonesia tetap terjaga dan gue yakin Prabowo begitu. Kita justru didatangkan atau diganggu dengan isu-isu remeh-remeh seperti RI 36. Terus ada bukan yang remeh nih, yang pagar bambu yang 30 km itu. Terus ada case di PIK 2, ada case di Rempang. Makanya hal-hal ini banyak banget nih PR-nya seorang Pak Prabowo. Walaupun buat rakyat ada hadiah 0% tadi. Jadi kalau kita gambarkan peta kondisi Indonesia saat ini, memang agak ngejelimet, bro. Jadi ada yang menyenangkan rakyat, ya, ada yang juga menyenangkan pemerintah, tapi bebannya ini kita belum bisa urai nih. Kan katanya ada bayar utang buat apa? Yang jatuh tempo itu ya, jatuh tempo 800 triliun. Tapi harus ngebiayain ini, ngebiayain itu. Uangnya di mana? Kenaikan PPN nggak jadi, gitu ya. Apalagi kan mau nggak mau kita mikirinnya utang. Mau berapa banyak lagi utangnya kita itu. Jadi memang ya luar biasa juga, makanya kembali lagi yang ke 0%. Satu, elektabilitas Prabowo masih kuat, maka 0% mungkin tidak akan mengubah kondisi. Yang kedua, kondisi negaranya berat, bro. Mikir juga orang mau jadi presiden. Ini kalau dia beneran ya jadi presiden, emang mau beresin bangsa, mau ngegedein negara gitu. Kalau cuma yang penting asal jadi, yang penting gue jadi calon presiden, terus jadi presiden, foto gue ada gitu ya. Ya mungkin dia akan maju-maju aja, tapi kalau kemudian dia tidak punya kemampuan dan daerah terpilih, kan kasihan negeri ini, men. Kasihan negara ini gitu. Misalnya ada lagi viral nih, ada pemimpin bangsa lah, ada pemimpin negara ini lagi memimpin rapat, tapi kata netizen, kok baca doang ya, itu memimpinnya gimana ya gitu. Ya mungkin pas netizen lihat dia lagi cuma baca gitu, tadinya mungkin ada instruksi juga gitu. Lo nggak tahu ya itu viral ya siapa ya? Belum. Nanti gue cek lo. Soalnya gue tadi pagi nih menjelang ke sini, lagi macet tuh. Lagi macet gue lihat-lihat, ini begini juga nih. Netizen kita tuh kritis juga dia. Gitu bro kira-kira. Bro, kalau lu maju, lu jadi boneka tapi lu menang gimana sih? Ya nggak apa-apa, men. Kalau gue menang, asik juga lah ya. Enggak, kalau gue menang, gue jadi serius, men. Jadi boneka yang serius. Boneka yang serius. Enggak, itu gue kenapa? Ya itu sih candaan ya. Kenapa? Karena kan kita juga mesti berhitung. Kalau misalnya nanti Pak Prabowo dengan Mas Gibran maju, terus kemudian ada lagi calon yang kita nggak kenal maju dan mendapatkan tiket beneran dari KPU, kan kita mesti bilang, wah nih
calon boneka nih. Nah daripada ntar-ntaran susah cari calon boneka, dari sekarang aja kita ngomong gitu. Tapi kalau kita kepilih, kita serius bro nanti. Mimpinnya serius. Iya. Percuma dong dosen leadership gak bisa mimpin. Gitu. Tapi gini, banyak orang sebenarnya merasa maju bro. belum mikir ke sana. Nggak banyak orang berpendapat bahwa ini merugikan Prabowo sebenarnya. Karena akan muncul justru figur-figur yang fresh. Prabowo mungkin elektabilitas tinggi, tapi mohon maaf ya, usia kan tidak favoring dia gitu. Nah kalau ada figur-figur muda yang lebih menjanjikan, menyuarakan hal-hal yang lebih baru, ini kan menjadi daya tarik. Karena kan pemilih muda semua nih. Menurut lu gimana? Iya, tapi kan semua partai politik yang lolos verifikasi itu ada di dalam lingkarannya Pak Prabowo, kecuali udah Kim plus itu ya. Kecuali PDI Perjuangan. Iya. Jadi kan kesempatan majunya cuma dari PDI Perjuangan. Tapi juga kemarin dari PDI Perjuangan kan Ibu Mega kelihatannya oke-oke aja sama Pak Prabowo kan. Jadi kita juga nggak tahu nanti 2029 gimana. Salaman juga akhirnya. Iya. Jadi maksud gua misalnya siapa? Julhas misalnya. Zulhas. Pak, saya ada Bahlil, ada Zulhas, ada yang gede-gede ya. Ada AHY dong, AHY. Ya. Itu kumpulin semua lah. Ini di sini pada mau maju. Misalnya, saya mau maju Pak. Gitu. Nanti kan bisa jadi kemudian sandraan yang lain keluar tuh, jadinya nggak maju. Gitu. Tapi kalau menurut gua bro, dengan 0% itu tadi lo udah sebut, Mas AHY ini menurut gua kalau dia berani maju, ini berpeluangnya bagus. Bagus ya? Karena masih muda. Terus kemudian dan bapaknya juga udah matang. Bapaknya 2029 matang tuh. Bapaknya juga presiden, gitu kan, punya partai politik. Jadi minimal kayak akar modal rumputnya tuh ready lah. Ada tuh, modal politiknya ada. Nanti tinggal di interview di sini gitu, naik kita bisa. Jadi kalau menurut gue memang kalau memang punya kekuatan ya, artinya dia tidak tersandra. Menurut gue maju aja. Nah Mas AHY, kemudian Caimin, kalau maju aja. Kemudian menurut gue yang juga punya kesempatan tuh adalah kader-kader Golkar, karena dia memang bagus-bagus kan kemudian sudah ditempa. Nah itu menurut gue sih maju aja, karena kan buat gue harusnya si threshold 0% ini anugerah. Bukan cuma jadi gimmick-gimmick yang tadi gue bilang, ini karena nggak ada yang berani lawan Pak Prabowo, makanya kemudian dilepas aja. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya nanti ya, Pak Prabowo akhirnya tidak lagi memilih bersama Gibran, tapi memilih wakilnya dari PDI Perjuangan gitu ya. Nah, ini kemudian ada Mas AHY, misalnya sama siapalah. Yang sama Hensa dong gitu. Hensa boleh juga. Nah itu ahen. Ya gitu. Nah itu kalaupun akhirnya belum bisa memenuhi ekspektasi kemenangan, kalah gitu maksudnya. Gue ngomong cuma jadi keren aja bahasanya. Ekspektasi kemenangan itu belum ada. Tapi kan Pak Prabowo tinggal 1 periode lagi. Iya. Nah itu buat partai-partai politiknya kan? Pasti akan besar, dan kemudian juga secara partai politik itu promonya lebih enak. Gitu. Mudah-mudahan juga ini nggak diubah pemilihannya tadi lewat parlemen ya. Jadi kalau menurut gue sih ya ini hal yang positif ya. Geber aja, maju aja gitu. Jadi jangan tukat-tukat kan, kalau takut udah biasa bro. Tukat-tukat. Jadi gitu menurut gua. Iya. Gini, dulu ada seorang Anies Baswedan, non partisan, kemudian dicalonkan oleh partai. Nah, peluang orang-orang macam dia maksudnya non partisan ya, orang non partisan yang populer, mungkin akan menjadi sempit ya kalau kayak gini. Ya karena kan semua tergantung. Karena nggak ada kotel efek lagi kan, saya dengar kan. Nggak, kalau kotel efek itu sih menurut gua masih ada. Masih ada ya? Walaupun tidak signifikan lagi. Tapi kan dalam sebuah peristiwa politik itu bisa saja berubah-berubah. Misalnya apa yang terjadi di Banten kan nggak pernah ditulis dalam teori politik manapun gitu. Jadi artinya setiap kejadian politik itu bisa menimbulkan atau menumbuhkan atau memunculkan teori-teori baru. Gitu. Jadi sih menurut gue sih silakan aja, kan kendaraannya udah ada, tinggal maju aja. Nah balik lagi ke Anies. Anies kan katanya maksudnya bukan Anies aja nih, calon-calon yang lain yang non partisan itu. Ya, anggaplah Anies lah yang punya tabungan elektabilitas. Dia sejauh apa bisa maju? Ini kan juga mesti dihitung oleh si parpolnya. Misalnya ada ketua umum parpol bisa maju sendiri nih.
ngapain gua ambil orang lain? Lah gua aja. Resikonya sama. Dimusuhin juga main incumbent. Bisa dikucilin juga main incumbent. Tapi kalau gue yang maju gitu ya, kata si ketua umum parpolnya, minimal gue ngasih contoh. Ada kaderisasi di partai politik gue, dan saya punya keberanian untuk membawa ideologi partai saya dan kader-kader saya bertempur, ya quote and quote bertempur nih, untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Gitu. Tapi kalau si ketua umumnya aja ketakutan maju gitu, ya apa yang diharapkan dari seorang ketua umum yang takut maju kontestasi, gitu. Kalaupun kalah, itu kan ya resiko sebuah pertandingan. Walaupun nggak ada tuh kalah terhormat, kalah aja ya. Gitu. Tapi kan dia sudah membuktikan bahwa ya fungsinya partai politik ini, gue memiliki kader, membentuk kader politik, membentuk pimpinan-pimpinan partai yang kemudian bersiap bisa maju ke level nasional. Kan tujuannya begitu. Tapi kalau kemudian dia ini udah 0%, for the sake of takut kalah, for the sake of takut dikucilkan, takut nggak dapet jabatan, akhirnya nggak berani maju kan, ya ini kan sedih kita. Jadi memang si 0% itu, ini menguji keberanian partai politik juga. Kalau kondisinya begitu, terus kemudian ada sosok populer seperti Anies yang dari luar partai mau maju juga, ya ngapain juga gitu. Maka menurut gua dari sekarang gua saranin orang-orang kayak Anies yang memang populer ya, itu ya Raffi kalau misalnya mau maju tuh kan dia udah populer. Sangat populer. Gus Miftah kalau udah populer tuh. Masuk partai aja supaya apa? Supaya nanti dia bisa dicalonkan. Tapi jangan di ujung-ujung, masuknya dari sekarang. Berkontribusi lah. Berkontribusi juga gitu. Iya. Masuk partai aja, Bro. 2004 kita pernah punya banyak sekali pasangan calon presiden dan cawapres ya. Cuma 5. 2004, Bro. 2004? Iya, lu tadi bilang 2024. 2004 ya, 2004 salah. 2024 tiga pasang. Ini lebih dari 3 pasang. Dan waktu itu 5 tuh bener. Rata-rata itu ketua umum yang maju. 99 apa? 2024 ya, waktu itu kan Gus Dur dulu kan ya. SBY segala kan. Oh, itu kan bener SBJK, ada 5 tuh. SBJK, Megawati Hasyim Muzadi. Enggak dong, Megawati Hasyim Muzadi. Oh iya. Terus Wiranto Soleh Solehudin Wahid. Terus siapa namanya? Amin Rais sama Siswono. Siswono betul. Sama Hamzah sama Agung Gumelar. 5 tuh. Lu masih kecil kali ya, jadi lu nggak hafal. Nah, dari 5 itu kan akhirnya kan Pak 2 putaran dan Pak SBY yang menjadi gitu kan. Kira-kira hampir mirip nggak tuh nanti modelnya kayak gitu. Jadi akan ada beberapa calon karena kan gini. Kalau berani mah, Bro. Kalau berani mah banyak itu calon. Bukan, maksudnya gini. Justru karena pada berani, mereka ngitung karena banyak calon, ini akan terjadi 2 putaran. Sehingga walaupun Pak Prabowo akan tetap leading menurut saya gitu, tapi akan terjadi 2 putaran. Nah, disitulah peluang untuk membangun koalisi baru pasca tinggal 2 ini nanti di putaran keduanya. Kan mirip kejadian di pada saat itu ya, di 2004 gitu kira-kira. Kalau nggak kuat-kuat banget mah jangan lah ya. Menurut gua mau 4 calon juga susah lawan Pak Prabowo. Ini pasti menangnya juga seputaran. Nah, ini kan bisa 8 calon lah. Iya. Ibaratnya kalau kan ada katakan minimal lu 8 calon kalau misalnya pada berani. Kalau enggak bisa lebih lagi, kalau kayak Yusril misalnya mau maju juga kan bisa gitu, dan lain-lain dipakai PBB-nya dan lain-lain. Tapi kan dia ngitung juga, Bro. Mau berapa sih? Misalnya Yusril maju pakai kendaraan PBB. Mau berapa gitu. Enggak, tapi karena peluang 2 putaran itu yang mereka akan lihat. Dan kemudian kalau ada peluangnya 2 putaran, mereka akan main di putaran kedua untuk koalisinya gabung. Pada akhirnya ke Pak Prabowo juga gitu. Iya kan, tapi kan sekarang kita harus juga belajar bahwa emangnya rela incumbent mau ada 2 putaran. Kan gitu, Bro. Jadi harus dibuat 1 putaran, dibuat yang lain, pokoknya nyesel gitu. Dibikin seputaran kan. Iya. Gampang, Bro. Kan cara-caranya sudah diketahui publik sekarang. Iya kan sebenarnya. Nah, ini lo ngomong cara-cara. Iya. Kita pilpres, dissenting opinion. Ada katanya pembagian
bansos lah, money politics lah kata si hakim-hakim MK itu. Pilkada kejadian lagi men. 2029 publik nunggu anjing ini mana nih kagak dapat nih. Nggak datang nih. Apanya maksudnya bansosnya? Money politik sama bansosnya. Oh. Akhirnya nggak bergerak orang men. Kemarin dapat 2 kali 2024 nih. Oh, iya. 2009 mana nih? Jadi gede lebih lagi ya. mahal 2024 tuh gede banget tuh. Gede tuh. Nah ini jangan juga nih omongan kita ini. Jadi diikuti. Nah, kata Henry Satrio sama karena Henry Satrio sama Pumbida, masyarakat nungguin money politik sama bansos. Kalau gitu balik ke MPR aja deh pemilihannya. Repot juga. Tapi itu memang itu sorry ya bro. Tadi kalau lo mau dititin juga nggak apa-apa tuh. Karena memang ini rese banget kondisinya men. Lu bayangin aja ya. Orang udah terbiasa nungguin duit men. Lo udah terbiasa nungguin bansos. Gua ngapain kalau ke TPS nggak dapet gitu-gituan? Akhirnya pemilih kurang ya. Pemilih berkurang banget men. Jadi emang ini dan itu pasti nguntungin incumbent juga kurangnya pemilih itu. Oh iya. Incumbent karena yang bisa tuh memobilisasi itu incumbent bagaimanapun juga. Ya, gitu ya bro. Iya. Udah. Wah susah dong lo jadi ini. Enggak tapi gini lah. Kita ambil hal positifnya. Ya. Ini 0%. Bagus buat demokrasi. Semoga partai politik juga banyak berani. Harapannya gitu ya. Semoga juga rakyat bersukacita kembali. Karena bakal banyak calon-calon yang mereka inginkan memang untuk maju ke kontestasi. Kan gini, misalnya lu ketua umum partai, lu maju, orang nggak suka. Ya elunya dikit, ya partainya dikit dapatnya. Karena nggak disukai kan. Tapi kalau emang lu disukai, terus kemudian partai politik lu pasti kena imbas tuh. Gua akan pilih Pumbida, gua akan pilih Henry Satrio karena gue suka mereka berdua dan partainya akhirnya gue imbas nih, gue pilih juga biar dia jadi presiden. Iya. Tapi sih emang kalau gue secara politik gue lihat, walaupun gue ngelihat ada hal positifnya, cuma memang keputusan 0% ini nggak ngubah kondisi. Ya? Karena ada incumbent di 2029-nya. Gitu, dan kita sudah belajar hal-hal trik-trik demokrasi. Gue bilang trik-trik aja lah di 2024 kemarin dan pasti akan diulang. Iya. Gitu. Apa namanya tuh? MK memberikan peluang kepada pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR tentunya untuk melakukan pembatasan juga, tapi tidak dalam bentuk threshold. Nah, kira-kira apa ya yang bisa membatasi, maksudnya tuh istilahnya menyeleksi lah si kandidat-kandidat ini yang mau maju nanti? Enggak ya itu dari verifikasi partai politik itu. Wah tapi kan itu sih gampang lolos aja. Nah makanya batasan yang dikasih MK itu maksudnya verifikasi partai politik. Maksudnya itu kan gini, pasti akan ada mekanisme untuk nyaring lagi gitu. Nah MK ngebuka itu sebenarnya di statementnya, tapi memang nggak tertulis ya. Iya. Cuma tapi kan di statementnya. Ya paling kan. Tapi tidak dalam bentuk threshold katanya gitu. Ya itu tadi tidak dalam bentuk threshold, tapi misalnya itu satu yang boleh mengajukan partai politik yang terverifikasi. Partai politik yang nggak terverifikasi nggak boleh majuin itu. Yang lainnya bisa diatur dalam PKPU. Misalnya dimasukkan lagi minimal gubernur. Gitu. Kalau belum cukup umur minimal gubernur. Kemarin kan Bapak Anwar Usman itu kan minimal gubernurnya diganti jadi minimal wali kota. Pokoknya gimana caranya Gibran masuk lah. Pernah jadi pejabat negara soalnya dibilangnya. Ya dia bilang begitu, minimal wali kota bro. Jadi karena state itu kemudian masuk, tapi udahlah itu udah lewat. Kemarin gue ditanya, Mas Hensat, itu bener nggak Pak Anwar Usman jatuh sakit? Gue bilang, ya pasti bener lah bro. Namanya jatuh pasti sakit. Ini orangnya pertanyaannya aneh-aneh aja ke gue gitu. Maksud gue, bener gak Anwar jatuh sakit? Ya bener pastilah. Ya lo aja coba jatuh pasti sakit bro. Kalau nggak ada jatuh sehat lagi gue. Nggak ada, itu cuma kejadian di dongeng aja. Jatuh yang enak ada nggak? sorry itu pertanyaan yang dibalikin. Tapi kembali ke ke skenario politiknya ya kan. Tadi bilangnya nggak mengubah. Tapi gini,
Kalau misalnya ternyata, mohon maaf nih ya, kan Gerindra ini berapa persen sekarang? 14 ya? 13 sama 14? Ya dia peringkat ketiga lah. Kalau ketiga, pokoknya kan istilahnya tuh ya nggak majority kan, nggak single majority gitu maksudnya. Nah, kalau kemudian partai-partai yang lain ngitung, bagaimanapun juga nanti Prabowo kalau maju lewat Gerindra aja, dia akan butuh koalisi. Kemudian, jadi istilahnya kalau skenario tadi Pak Prabowo gua paham kan maksudnya maksud kan? lo gini kan? Kalau winner takes all gitu, pasti akan butuh parlemen juga nantinya. Nah itu kan asumsi aja. Nah asumsi ini kan kita bicara ini aja, bicara skenario nih. Ya, tapi kan, artinya mereka tetap mempunyai peluang untuk coba aja dulu gitu. Sekarang Nanti kan kita ngedealnya di urusan parlemen gitu. Parlemen itu, gue yakin di nomor 2 kan oleh partai politik in terms of kekuasaan. Kekuasaan itu adanya dari eksekutif. Udah tahu kita. Maka begini, mereka kan lihat, yang dilihat itu oke lah Gerindra misalnya tidak majority, hanya 14-15%. Atau ya berapa lah itu angkanya. Nah ini dia sendiri maju. Nanti kalau Prabowo menang, pasti dia butuh koalisi. Nggak gitu bro pikiran partai politik. Kalau menurut gue ya, partai politik itu pikirannya, wah kalau di survei Prabowo nih elektabilitasnya tinggi banget. Masih tinggi lah, 70%, 80%. Ya udah kita ke Pak Prabowo aja. Supaya nanti kalau udah selesai menang, masuk ke pemerintahan, dapat menteri di eksekutif. Itu buat mereka lebih menguntungkan, lebih real. Karena dan kemudian rakyat Indonesia itu lebih serius milih presiden ketimbang milih wakil rakyatnya. Jadi hitung-hitungannya itu ya udah pokoknya kita menang presiden dulu aja. Iya. Dan gini orang-orang itu lebih enak juga jual kita pilih Prabowo, kita mencalonkan Prabowo, kita mencalonkan Prabowo. Karena dengan 70%, 80% itu ya pasti jadi belum lagi kan semacam ada kotel efek yang belum lagi ada kekuatan-kekuatan lain yang masih mendukung si incumbent ini gitu. Makanya menurut gue kalau Gibran nggak maju itu syaratnya cuma 2 bro. Gibran nggak maju lagi ya. Yang pertama Pak Prabowo emang pengen ganti wapres. Yang kedua sama bapaknya Pak Jokowi Gibrannya dilarang maju lagi. Itu cuma 2 hal aja bro. Kalau 2 hal itu nggak kejadian, pasti maju dia. Masih maju aja gitu. Maju jadi cawapres atau jadi capres? Wapres bro. Kan ada PSI. PSI kan punya kakaknya, punya adeknya. Kan kolaborasi lah mereka. Ya iyalah bro, PSI ngurus dirinya sendiri aja kagak bisa. Belum bisa sampai sekarang. Gitu ya. Mau ngurusin orang menurut gue sih nggak bisa. PSI itu memang kalau menurut gue memang ditakdirkan partai politik yang cuma bisa nebeng bro. Kan ya nebeng aja dia. PSI itu kan dipersepsikan sudah jadi partai keluarga Jokowi kan sebenarnya. Bener nggak tuh? Terserah PSI lah aja lah. Gue sampai hari ini juga nggak ngerti kenapa partai itu kebentuk. Maksud gue tujuannya kan memang tujuan pragmatis ya. Dan itu sih sah-sah saja. Silakan aja namanya partai politik dia pengen berkuasa. Dan hari ini kan dia berhasil. Punya menteri, punya wakil-wakil menteri. Jadi dia berhasil. Kalau kemudian nanti dia for the sake of trend gitu ya, majuin Gibran. Kalau dia berani, top. Atau Kaisang. Kalau berani, top. Tapi menurut gua, ini partai bukan didesain sebagai partai yang berusaha sendiri. Ini partai yang didesain untuk nebeng orang yang pasti menang gitu. Kemarin waktu di Jokowi kan dia nebeng. Kemudian sekarang Prabowo dia nebeng lagi. Jilat ludah deh segala macam penghargaan yang waktu itu buat Prabowo kan dia pura-pura lupa aja tuh. Mungkin sekarang juga udah lu bakar tuh penghargaan itu pernah goblok tuh gitu loh. Yang waktu itu penghargaan Pak Prabowo dianggap apa waktu itu kan Gua lupa tuh nama penghargaannya karena nggak mau mengingat-ingat gua kalau yang negatif gitu. Jadi kalau PSI udah nggak usah diomongin dulu. Jadi justru kesempatan maju kalau misalnya Mas Gibran maju, justru gue mempertimbangkannya Golkar, bukan PSI. Karena kalau kemudian konstelasi politik di Golkar berubah, Jokowi sama Gibran masuk Golkar, nah sangat mungkin itu di 2029 calonnya Golkar ya Gibran. Jadi tapi kalau PSI Bahlil masih Anda nilai sebagai orangnya Jokowi ya yang ada di Golkar? Ya iya bro. Masih ya? Iya yang pasti dia akan loyal. Dia nggak punya nafsu sendiri buat maju. Dia punya nafsu sendiri bro. Tapi kan orang-orang juga lihat yang gedein Bahlil apa Pak Jokowi. Dia punya nafsu pasti pengen lah dia. Dia kan juga cerdas juga bro. Pinter juga. Kalau dia
memang loyal 100% ke Pak Jokowi. Udah jauh-jauh hari men Gibran masuk ke Golkar itu. Cuma kan begitu Gibran masuk Golkar ya lengser lah dia. Gibran ketumnya. Gitu aja ya Bahlil pinter lah. Jadi setiap partai politik termasuk PSI itu kan punya cara dan strategi sendiri untuk berkuasa gitu. Ya seluruh ngotot-ngototnya PKS ujung-ujungnya udahlah gue sama penguasa aja, sama Kim jadi Kim plus kan, kalah. Ya kalah. Ini makanya gue bilang salah satu partai politik yang harus introspeksi ke dalam dan harus melakukan mungkin ya renovasi gue bilang tuh, itu PKS. Mungkin harus diganti tuh KMS-nya, presidennya, sekjennya gitu. Karena menurut gue nih gagal total dua PKS ini. Gagal di pilkada, di pileg, di pilpres. Jadi memang mesti dirombak total kalau menurut gue ya. Ini juga. Terus kemudian lagi P3. P3 itu kan partai dari zaman guru ngaji gue tuh. Gagal. Jadi mereka juga harus renovasi gitu. Makanya waktu itu gue juga kira-kira siapa yang akan leading P3 dan mungkin jadi capres dari situ? Waktu itu gue ngusulin Pak Jokowi sebetulnya. Cuma kelihatannya kan Pak Jokowi juga malas juga. Partainya kecil kan. Dianggapnya mungkin kelasnya Romi lagi keliling nih buat ini. Nah itu kan sebenarnya yang kuat kan Dudung sama Sandi. Kalau menurut gue mendingan Romi lagi bro. Gitu ya. Karena waktu dipegang Romi itu rada lumayan lah. Dan sebaiknya memang partai politik dipegang oleh kadernya sendiri. Kader asli lah ya. Iya kader asli yang lebih memahami bukan hanya ideologi tapi budaya si partai politik itu. Jadi kalau menurut gue itu ya. Jadi ya kalau PAN ya kelihatannya Julhas akan tetap jadi itu karena jadi ketum karena kan dia sudah memagari itu ada beberapa 3 menteri kalau gue nggak salah ya kemarin masuk PAN itu. Jadi memang nggak bisa kita salahin juga kalau strateginya PSI begitu, PKS begitu gitu ya, PAN begitu, Demokrat, PDI Perjuangan karena memang setiap partai politik punya caranya sendiri-sendiri gitu. Oke. Nah sekarang mungkin di sisi lain ya, skenario di mana Pak Prabowo udah sangat populer, sangat elektabilitasnya tinggi, katakanlah 80% lebih. Kemudian beliau punya inspirasi ngegedein Gerindranya. Artinya udah dia nggak mau koalisi sama siapa-siapa. Gerindra majukan capres cawapres dari orang dalam. Karena kan banyak juga nih menang pilkada kemarin ada calon-calon yang bisa jadi cawapres gitu kan, yang layak juga gitu di 2029. Apakah mungkin skenario itu? Artinya Gerindra benar-benar ngambil sendirian aja, maju sendirian? Enggak, gua rasa sih kecil kemungkinannya. Kecil ya? Gerindra akan begitu. Yang bisa kayak gitu tuh cuma satu partai aja, PDI Perjuangan kalau menurut gua. Karena sudah beberapa kali terbukti mengajukan kader sendiri dan menang. Dan mereka limbah ruah juga kadernya. Karena memang sebetulnya kan PDI Perjuangan ini DNA-nya di Perjuangan. Kalau kondisinya tidak biasa-biasa aja, ini gede nih partai. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa aja, misalnya PDI Perjuangan yang berkuasa, ya itu lihat aja kondisinya sekarang kan. Koyak. Makanya dengan kasus Hasto ini sebetulnya PDI Perjuangan menurut gua senang. Kenapa? Karena ini kondisinya nggak biasa. DNA perjuangannya muncul lagi ya. Tapi kalau kondisinya berkuasa, dia gua rasa bukan PDI Perjuangan tuh. Dia akan susah tuh. Jadi kalau balik pertanyaan lo tadi, pasti Gerindra butuh partner lah ya. Butuh partner, butuh koalisi. Entah sama yang partai Islam kan, atau sama partai yang sekarang. Tapi kalau Pak Prabowo maju dengan Gerindranya, gue yakin sih banyak partai politik akan merapat juga. Sebetulnya kalau menurut gue, walaupun ini pasangannya adalah TNI, tapi Indonesia sudah pernah punya calon presiden presiden dan wakil presiden TNI zaman Soeharto terutama. TNI Soeharto Trisutrisno, Soeharto Wira Hadikusuma, Wira Hadikusuma. Itu kalau Pak Prabowo sama Agus Harimurti Yudhoyono itu menurut gue cukup kuat tuh bro. Bahkan kuat banget itu. Dan Pak Prabowo punya kesempatan nge-grooming anak muda bagus nih. Ya tentu saja dengan perjanjian politik ya. Kan pasti kan satu periode aja kemudian AHY pasti bisa jadi presiden. Bisa perjanjian politiknya macam-macam lah gitu. Kalau misalnya itu kejadian, ya gue nggak apa-apa bro. Jadi nggak jadi cawapresnya Mas AHY nggak apa-apa. Balik lagi ke situ pemirsa, mantap. Nah tadi PDIP disebut. Nah
Tapi kan PDIP sekarang agak beda dengan PDIP dulu. Dulu Megawati masih muda, masih seger gitu di dalam konteks leadership-nya. Sekarang kan mohon maaf nih udah agak sunset sedikit nih. Banyak orang bilang katanya Senior PDIP ya maksudnya itu sunset dalam konteks umur senja, usia senja. Itu nggak bisa dinafikan, itu natural kan. Nah, artinya orang banyak menilai PDIP akan berubah pendekatannya, nggak seperjuangan lah, semangat perjuangan nggak seperti zaman dulu lagi. Menurut lu gimana? Hanya satu menurut gue yang membedakan PDI Perjuangan itu situasi kondisi aja. Jadi pada saat dia berkuasa situasinya berbeda dengan pada saat dia tidak berkuasa. Itu pada saat tidak berkuasa seperti sekarang, itu dinamika partai politiknya kelihatan banget. Kan lu tadi bisa nyebut. Misalnya ada faksi yang kelihatannya pengen bekerja sama dengan pemerintah, betul. Tapi ada juga faksi yang ingin tetap berada di luar pemerintahan. Nah itulah PDI Perjuangan. Tapi kalau kondisinya dia berkuasa, ini memang kita melihat PDI Perjuangan yang berbeda akhirnya. Gitu. Nah ini kan sekarang ada penguasa baru, belum pernah berkuasa, Gerindra. Nah ini kita lihat juga kan beda lagi nih budayanya. Waktu zaman Demokrat kita lihat, zaman Golkar kita lihat, zaman PDI kita lihat, dan sekarang nih penguasa baru nih Gerindra. Kan otomatis baru 4 partai politik aja yang berkuasa ya. Pernah ada Gus Dur waktu itu, tapi bukan otomatis PKB jadi penguasa waktu itu. Karena Gus Durnya yang kita lihat ya Gus Dur gitu. Dan waktu itu belum pemilihan langsung kan. Jadi memang masa Golkar, masa PDI Perjuangan, masa-masa Demokrat, masa-masa Gerindra ini kita bisa lihat nih. Nah nanti kita lihat aja mana yang paling pas dan paling enak ya akan direplika aja oleh partai-partai politik yang lain gitu. Nah ada tadi kita singgung AHY, tadi kita belum singgung Demokratnya. Ya. Demokrat ini banyak dinilai sebagai SBY fans club dari dulu. Nah sekarang terjadi semacam evolusi nggak setelah dipimpin oleh AHY? Artinya jadi AHY fans club nggak? Menurut saya belum juga gitu. Belum. Tapi memang menurut gua Demokrat menyadari satu kondisi bahwa berada di luar pemerintahan itu mereka tidak mendapatkan reward dari masyarakat. Hanya satu partai politik yang berada di luar pemerintahan dapat reward. PDI Perjuangan. Tapi kalau Demokrat enggak. Ternyata begitu dia berada di luar pemerintahan, reward di rakyat itu enggak ada. Makanya dia berusaha masuk ke pemerintahan. Salah satunya adalah hampir saja AHY berpasangan dengan Anies Baswedan. Betul. Karena tujuannya kan masuk pemerintahan. Tapi ternyata begitu lepas dan kemudian bergabung dengan Pak Prabowo, berhasil lagi nih Demokrat masuk ke dalam pemerintahan. Dalam kondisi masuk ke dalam pemerintahan, ini Demokrat punya pengalaman memang. Dia bisa melakukan banyak hal di dalam pemerintahan karena ada SBY. Jadi kalau kemudian dianggap ini adalah SBY fans club juga nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian Demokrat beranggapan tidak seperti itu juga nggak apa-apa juga. Ini kan masalah persepsi dan bagaimana mereka memenangkan kontestasi. Nah sekarang Demokrat sudah berhasil masuk ke pemerintahan. Dan gua rasa mereka tidak akan berani lagi berada di luar pemerintahan. Makanya itu tadi gue anggap bahwa kalaupun AHY ini sosok yang sangat potensial maju sebagai calon presiden, tapi kalau hitung-hitungannya nggak masuk dan mereka akan kalah, saya yakin keputusannya udah kita nggak usah keluar, kita bareng Pak Prabowo aja. Menko lagi nggak apa-apa lah, Menko lagi nggak dipilih jadi wapres nggak apa-apa. Tapi pasti pendekatannya akan milih jadi wapres, gitu. Tapi ya itu tadi ya kondisinya. Lihat Mas Gibran dulu. Tadi pertanyaan lo bagus tuh sebetulnya. Kira-kira Gibran berani maju apa enggak? Kalau dia diambil Golkar, mungkin dia akan berani. Tapi menurut gue masih kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena memang di dalam stigmanya ini, memang Gibran ini bukan Gibran Raka Buming Raka. Dia akan selalu punya stempel di jidatnya dan jaketnya anaknya Jokowi. Gitu. AHY dia berusaha keras melepaskan diri keluar dari itu. Caranya gimana? Dia membiarkan proses dalam dirinya. Jadi ikut-ikutan bro ya. Memang nular tuh ya. Dia caranya dia lepas dari stempel anak SBY. AHY itu melakukan proses. Jadi ketua umum dulu. Waktu itu gubernur gagal, kemudian jadi ketua umum. Sekarang masuk jadi menteri, terus kemudian jadi Menko. Dia berusaha tuh melepaskan diri dari stempel itu. Kalau Gibran sulit.
Dia sudah langsung masuk ke dalam level panggung tertinggi kan. Wakil presiden, anaknya Jokowi. Jadi kalaupun dia berkampanye, siapa yang dikampanyekan? Jokowi. Salah nggak dia begitu? Nggak salah. Kalau kemudian rakyat mencintai Jokowi, ada yang suka sama Jokowi, fans klubnya Jokowi, ya milihnya pasti Gibran. Apakah itu dia milih Gibran karena Gibran? Ya enggak juga apa-apa, yang penting dia dipilih. Tapi dia akan kesulitan ya, ini bedanya Gibran sama AHY. Gibran akan kesulitan ya menghilangkan stempel di jidat di anaknya Jokowi dan jaket anaknya Jokowi. Kenapa? Karena dia tidak memiliki proses politik lagi. Semua yang dilakukan Gibran itu langsung udah itu caranya Jokowi. Gibran turun ke lapangan misalnya, bagi-bagi bansos, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, itu caranya Jokowi. Gitu. Jadi memang seorang Gibran sampai kapanpun dalam politik dia akan menunggu manuver dari seorang Jokowi. Apalagi dia tidak berpartai, gitu bro. Partai persorangan. Nah, partai persorangan seperti yang dikatakan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi canggih juga. Begitu Pak Jokowi bilang partai persorangan, threshold langsung 0 bro. Jadi ada apa kan? Canggih yang Pak Jokowi itu. Oke, 2009 seorang SBY yang sangat populer tiba-tiba bisa menaikkan perolehan partainya di pemilu itu dengan sangat signifikan, dari 7% menjadi 20% sekian. Berkuasa bro. Nah pertanyaannya, akan kejadian di 2029 Gerindra yang sekarang sekian belas persen itu bisa menjadi 2 kali lipat atau mungkin di atas 20%? Ya sangat mungkin bro, penguasa. Penguasa. Gitu ya. Kalau misalnya Henry Satrio ditanya mau masuk partai mana, gue jawabnya Gerindra. Pragmatis kan, pasti gede di partai. Iya. Pasti gede, dan bisa jadi juga bukan cuma 10 tahun. Selama Pak Prabowo insya Allah sehat panjang umur, ini partai akan tetap ada. Bertahan, ya? Berada di 3%-an gitu. Di 3%-an, berada di 3 besar gitu. Ya itu PDI Perjuangan, Golkar sama Gerindra. Kenapa kemudian Demokrat terpental? Kalau menurut gua ada beberapa hal yang miss dari Demokrat. Ini bukan tentang SBY, tapi di 2014 dia tidak mengambil posisi, berada di tengah, tidak kanan. Not even supporting Besan. Betul. Itu membuat rakyat Indonesia enggan memilih. Kenapa enggan memilih? Ya kalian saya tidak memilih ada di posisi mana. Kenapa kami harus memilih kalian yang tidak berposisi? Jadi ibaratnya kalau dalam pilkada Jakarta kemarin nih kayak Darmo Pangrengkun nih, independen aja gitu. Nah akhirnya sejak saat itu perlahan Demokratnya sadar turun terus, elektabilitasnya turun terus. Apalagi setelah Pak SBY memutuskan memang tidak ingin cawe-cawe. Ini hebatnya SBY juga sih. Dia emang udah keluar. Tapi kan bukan dalam konteks cawe-cawe. Positioning partai politik itu udah clear juga kan. Ya betul. Memang kan sebetulnya Demokrat ini adalah SBY. Mestinya memang SBY waktu itu mengambil posisi dan Demokrat mengambil posisi. Tapi lagi-lagi bro, inilah pelajaran politik seperti yang gue bilang tadi. Dalam setiap peristiwa politik itu terkadang memunculkan teori-teori tersendiri gitu. Bahwa ternyata dalam politik itu tidak berpihak itu juga susah juga. Makanya kan sempat ada beberapa diskusi. Kita kan politik luar negerinya non-blok. Itu membuat kita kuat atau tidak. Tapi ternyata begitu kita memihak, ini ada problem juga. Misalnya nih, ini mungkin lo perlu undang ahli-ahli politik luar negeri ya. Tapi menurut gua masuk ke BRICS ini, ya ini pasti akan ada challenge secara politik luar negeri. Ya, kenapa masuk ke sini sih? Kenapa kita masuk ke BRICS ini yang ada Rusianya, ada China-nya? Kenapa masuk ke sana? Nah, padahal sebelumnya kita kan non-blok. Dan sudah diterima kan? Ya, sudah diterima juga. Nah, ini kan challenge nih buat kita membuktikan ke dalam negeri terutama bahwa pilihan kita untuk masuk ke salah satu blok ini menguntungkan negara. Walaupun banyak pihak mengatakan ada untungnya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan masuk ke G20 misalnya? Nah, ini kan selalu akan ada plus minusnya. Makanya kalau menurut gue memang terkadang di dalam politik kalau kita belajar tadi case-nya Demokrat, ya lu mau nggak mau harus memihak.
Lo nggak bisa berada di tengah kecuali pengamat gitu. Iya. Kalau lo mau, Lu aja mau berpihak ya. harus berpihak lo sebenarnya kan. Nah, lupa tuh gue. Jadi maksud gue kalau dalam politik itu ya lo kalau nggak berpihak lo akan susah. Betul. Kecuali kan misalnya gue pengamat nih. Karena politik itu sebetulnya kayak main game olahraga. Ya. Nggak mungkin lu di tengah-tengah jadi wasit terus gitu kan, lu nggak dapat apa-apa. Nggak gitu. bisa, makanya kalau lo jadi pengamat lo bisa di tengah. Tapi once lo mau ada langkah politik, ya lo mesti berpihak. Iya. Misalnya kayak kawan gue tuh Ujang kan, dia orang langsung jadi ini. Ya udah dia memutuskan gue berhenti jadi pengamat, gue masuk jadi pemerintahan. Sebenarnya udah berpihak dari itu pengamatnya juga dia kan. Ya boleh gitu, masuk jadi anak buahnya Hasan kan, atau Mas Kodari, Bang Kodari juga masuk, nggak apa-apa juga, itu kan pilihan hidup. Kita kan nggak berhak nentuin lu gimana gitu, nggak boleh aja. Saat lo kenapa lo tetap jadi pengamat, ya nggak apa-apa, karena gue masih pengen ketemu Bu Bida misalnya. Jadi kan gitu, misalnya kan ada pilihan-pilihan dalam hidup ini dan oke aja. Nah, Demokrat pasti akan dijadikan pelajaran, Golkar akan dijadikan pelajaran, PDI Perjuangan akan dijadikan pelajaran. Nah saat ini yang diamati oleh orang-orang Gerindra. Bagaimana Gerindra melaksanakan politiknya. Kan kalau kita jabarkan lagi, Gerindra siapa tuh? Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, ada Titi Prabowo, ada Mas Didit, ada Safri Samsudin, ada Bang Dasko, Sufmi Dasko Ahmad, gitu kan. Kan kalau ditanya, itulah Gerindra. Jadi kan kita memperhatikan orang-orang ini aja. Jadi Fadlizon sama Ahmad Muzani nggak masuk dong? Nggak terlihat. Jadi yang kita lihat itu ya Prabowo, Sufmi Dasko, kemudian ada Safri Samsudin, Hasim Joyo Hadikusumo. Bahkan kan Mas Didit sama Mbak Titi ini kan seperti bayang-bayang aja. Tapi empat orang ini kan dilihat betul. Safri yang sahabatnya Prabowo, kemudian Dasko yang pada saat pengumuman menteri ada di samping sejajar sama Gibran tuh kan. Nah terus kemudian Hasim jelas keluarga, adiknya dia bisa pidato kemana-mana. Nah itulah Gerindra. Nah kita pelajari aja. Oh begitu. Waktu itu Golkar, walaupun orangnya ganti-ganti, ada Harmoko jadi ketua, ada Habibie jadi ketua, tapi tetap aja Soeharto. Habibie nggak pernah jadi ketua umum Golkar. Habibie nggak pernah. Oh iya nggak pernah. Itu wakil presiden ya. Pak Darmono yang pernah. Harmoko, Darmono ya. Pak Darmono yang pernah ya. Nah, terus. Nah jadi kan begitu. Oh gitu, ada Akbar Tanjung segala macam. Golkar begitu. PDI Perjuangan gimana? Ya udah Megawati Soekarno Putri. Siapa lagi? Nggak ada. Selain Megawati nggak ada. Megawati aja. Gitu. Apakah Puan sama Mas Nanan sudah? Belum. PDI Perjuangan sama dengan Megawati Soekarno Putri. Betul. Demokrat gimana? Apakah AHY? Belum. Sedang SBY. membangun lah. Nah, SBY itu siapa lagi? Baru orang baru bilang setelah SBY ada AHY. Jadi setiap partai-partai politik tuh beda-beda gitu caranya. Kemudian bagaimana mengelolanya. Jadi memang dan kita belajar aja dari sejarah itu gitu. Ya. Anyway, ini 0% ini blessing in disguise ya. Ya. Berarti kan kalau blessing itu ada positif ada negatifnya. Mungkin bisa disampaikan kepada audiensinya PhD 4K kira-kira apa titipannya? Sudah ada keputusan dari MK 0% tanpa ambang batas presiden. Saat ini partai politik yang ada di Indonesia, baik yang terverifikasi atau belum terverifikasi, harus membuktikan bahwa Anda adalah partai politik yang memang sejatinya partai politik. Berani mengajukan calon pemimpin tanpa takut tidak kebagian kekuasaan. Ya kita tunggu aja. Tapi ya itu tadi, emang gue ngerti juga bro. Kalau bikin partai politik aja cuma nggak dapat kekuasaan, cuma murni idealis, ya lama-lama juga bisa hilang juga. Amsyong juga. Iya, amsyong juga lah yang nempel kekuasaan macam P3 aja akhirnya nggak dapet. DPR kan mesti DPR jadi ya. Oh lupa tadi ada yang tanya. Ada satu yang menarik ini. Kalau kayak gini kan kayak Perindo ini ada Haritanu dengan kekuatan duit yang besar gitu, kemampuan ya partai udah ada gitu. Maju nggak dia kira-kira? Menurut gue, enggak ya. Oke. Thank you kalau gitu bro. Karena ya gimana bro ya, maju ke presiden itu mahal kan. Gitu. Oh, dan dia mampu lah untuk segitu. Iya, sih. tapi kan dia pebisnis bro. Iya. Dia resikonya kan ada ke sana kalau dihitung dulu lah ya.
Kan kalau jadi Kalau cuannya lebih banyak ke sini, mendingan ke sini daripada ngambil risiko lebih tinggi, nggak ada cuannya juga nanti kalau kalah gitu kan. jabatan ada masa pensiunnya. Kalau pebisnis pensiun bro, bangun lagi kerajaan bisnis dari awal bro. Bener. Gitu. Luar biasa. Thank you banget udah hadir Bung Hensa, jangan bosen-bosen. Ya. Nanti ada sesi-sesi berikutnya. Mau ditutup sama lu apa sama gua? Nama lu aja bro. Nanti kalau ditutup sama gue promosi wapres lagi gue. Baiklah, itu Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah saksikan acara PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Bersama saya Pompi Hidayatullah dan juga dari Bung Hensat yang luar biasa udah menguliti berbagai macam, mengupas dan menguliti berbagai macam angle daripada threshold 0%, baik parliamentary threshold maupun presidential threshold. Nanti kita akan lihat bagaimana politik ke depan di Indonesia ini, mudah-mudahan menuju kepada Indonesia yang lebih baik. Saya Pompi Hidayatullah undur diri sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.